Alhamdulillah wa syukrulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis nomor 838 sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al kharaju bid-dhammani rawahul khamsah wa dha'afahul Bukhari wa Abu Daud wa sahhahahu Tirmizi wa Ibnu Huzaimah wa Ibnul Jarudi wa Ibnu Hibban wal Hakim wa Ibnul Qattan. Wa an Aisyata qalat, dan terima dari Aisyah ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al kharaju bid-dhammani, hasil itu dengan tanggungan. Rawahul khamsah, telah meriwayatkan hadis ini imam yang 5. Wa dha'afahul Bukhari, dan Imam Al-Bukhari memandang hadis ini dhaif. Wa Abu Daud, dan juga Imam Abu Daud. Wa sahhahahu Tirmizi, Imam At-Tirmizi menganggap sahih hadis ini. Wa Ibnu Huzaimah, juga Ibnu Huzaimah. Wa Ibnul Jarudi, dan Ibnul Jarud. Wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban. Wal Hakimu, dan Imam Al-Hakim. Wa Ibnul Qattan, dan Imam Ibnul Qattan. Wa an Aisyata qalat, dan terima dari Aisyah ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al kharaju, hasil itu, bid-dhammani, dengan tanggungan. Rawahul khamsah, telah meriwayatkan hadis ini imam yang 5. Wa dha'afahul Bukhari, dan telah menganggap dhaif hadis ini Imam Al-Bukhari. Wa Abu Daud, dan Imam Abu Daud. Wa sahhahahu Tirmizi, dan telah menganggap sahih hadis ini Imam At-Tirmizi. Wa Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Huzaimah. Wa Ibnul Jarudi, dan Ibnul Jarud. Wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban. Wal Hakimu, dan Imam Al-Hakim. Wa Ibnul Qattan, dan Imam Ibnul Qattan. Hadis yang kedua 839. Wa an Urwata al-Bariki radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinaran liyashtariya bihi udhiyatan ausyatan pashtara bihi syataini faba'a ihdahuma bidinarin fa'atahu bisyatin wa dinarin fada'a lahu bil barokati fi bai'ihi fakana lawishtara turaban la robiha fihi
rawahul khamsah illa an-Nasa'i. Wa an Urwata al-Bariki radhiyallahu anhu, dan terima dari Urwah al-Bariki, semoga Allah meridhoinya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'tahu memberi kepadanya dinaron 1 dinar, liyashtariya bihi udhiyatan, supaya membeli dengan uang itu udhiyatan, hewan sembelihan, kurban, ausyatan, atau hewan sembelihan. Pashtara bihi syataini, lalu ia membeli 2 hewan atau 2 binatang. Paba'a ihdahuma, lalu ia menjual salah satunya bidinarin, 1 dinar. Fa'atahu bisyatin wa dinarin, lalu ia memberikan kepada Nabi 1 binatang dengan 1 dinar. Pada'alahu bil barokati fi bai'ihi, lalu Rasul mendoakannya agar barokah pada jual belinya. Pakana lawish tara turaban, setelah itu jika ia membeli tanah saja, la robiha fihi, ia dapat untung darinya. Rawahul khamsah, telah meriwayatkan hadis ini imam yang 5, illan Nasa'i, kecuali Imam An-Nasa'i. 2 hadis masih dalam bab jual beli. Hadis yang pertama, Nabi Sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa hasil itu dengan tanggungan. Bisa dipaham enggak? Baca hadis ini saja. Hasil itu dengan tanggungan. Bisa dipaham? Bisa dipaham? Hasil itu dengan tanggungan. Artinya jika orang punya tanggung jawab terhadap sesuatu, maka ia boleh mengambil keuntungan dari itu. Baru ya, tergambar. Nih, saya kasih gambaran. Ketika orang dititipi seekor kuda, dia bertanggung jawab terhadap kuda itu. Ngasih makannya, ngasih minumnya, begitu, memandikannya, begitu, merawatnya. Nah, itu tanggung jawab dia. Maka ketika dia bertanggung jawab terhadap kuda itu, maka ia boleh menggunakan kuda itu menurut keperluannya. Bisa paham begitu? Ya. Jadi adanya tanggung jawab dengan sesuatu, maka ia boleh mengambil keuntungan atau hasil daripada apa yang ia tanggung, begitu. Nah, mengenai hadis ini, di sini ada kalimat wadha'afahul Bukhari wa Abu Daud. Hadis ini dipandang dhaif oleh Imam Al-Bukhari dan Abu Daud. Tapi dipandang sahih oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Huzaimah, Ibnu Jarud, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Ibnu Qattan. Jadi bisa dibilang seimbang ya. Yang mendoibkan dengan yang mensahihkan. Nah kemudian Imam Al-Albani menyatakan dalam kitabnya, rijaluhu kulluhum siqat. Kata Imam Al-Albani, semuanya rawi-rawi dari hadis ini kuat.
Rijalus syaikhaini itu setara dengan rawi-rawi yang dipandang sahih oleh Imam Al-Bukhari Muslim, syaikhan. Waqad saqqahu Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban juga memandang rawi-rawi dari hadis ini siqat, kuat. Yang kedua, komentar Ibnu Hajar Al-Asqalani, makbulun, hadis ini bisa diterima, ya, bisa diterima. Bil mutaba'ah, bisa diikuti. Ini Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, jadi kelihatan sebahagian ulama mendhaifkan, artinya hadis ini tidak bisa diamalkan. Sementara sebagian menyatakan sahih dan rawi-rawinya pun kuat. Nah, lengkap hadis ini kan hanya separuh hadis. Al-kharaj bid-dhamman. Pendek sekali. Hasil itu dengan tanggungan. Ternyata hadis ini ada lengkap, hadisnya agak panjang. Nah, coba kita membaca hadis yang panjangnya, ya, yang lengkap. Mudah-mudahan dengan hadis yang panjang ini bisa tergambar di tasawur kita sampai kita bisa memahami dan mengerti apa yang dimaksud dengan hadis ini. Ini hadis panjangnya diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, anna rajulan. Nah, ini kisahnya. Sesungguhnya seseorang istara gulaman fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah membeli gulam. Gulam itu budak belian laki-laki. Itu terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana indahu masya Allah. Cuma di budak itu ternyata ada penyakit yang parah. Bahasanya ya, wa kana indahu masya Allah, sampai tidak disebut ini. Jadi ya seorang budak yang penuh dengan penyakit. Dan tidak disebutkan di sini mungkin penyakit apa begitu, koreng dan sebagainya begitu. Yang penting budak ini dibeli tapi tidak layak untuk dipergunakan begitu. Karena terlalu banyak penyakitnya begitu. Sumar raddahu min aibin, karena terlalu banyak aibnya maka budak itu dikembalikan kepada orang yang jual begitu. Jadi summa raddahu min aibin wajadahu, budak itu dikembalikan kepada orang yang jual karena memang terlalu banyak aibnya. Jaba penyakit jeung geringan, seperti itulah begitu ya. Faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biraddihi bil aibi. Lalu Rasul memutuskan budak itu untuk dikembalikan kepada penjualnya. Karena memang ada aib yang ada pada budak belian itu. Nah lalu faqalal muqdiyu alaihi. Nah yang jual budak itu mengatakan seperti ini. Qadistamalahu. Wahai Rasul, bukankah budak ini sudah digunakan? Gus digawekeun. Ya, diambil manfaatnya begitu. Sekarang dikembalikan, bagaimana? Ah ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kharaj bid-dhamman. Nah ini hadis kisah panjangnya. Ketika gulam itu atau budak belian itu mau dikembalikan karena memang banyak aib di budak itu. Lalu Nabi memutuskan boleh kembalikan saja. Nah, orang yang jual mengatakan, ya Rasulullah qadistamalahu, orang ini kan sudah mempergunakan budak ini. Bagaimana ini? Maksudnya mana hasil dari budak itu harus dikembalikan begitu. Maka saat itu Rasul menjawab al-kharaj bid-dhamman. Hasil itu diterima
oleh orang itu karena tanggungan. Kenapa? Selama budak itu ada pada yang beli, dia dikasih makan, dikasih minum, diberi pakaian, begitu diurus ya oleh orang yang beli. Maka jika ternyata budak itu digunakan, disuruh itu, disuruh ini, gak masalah kata Nabi. Kenapa? Karena saat itu yang menanggung yang beli. Begitu. Jadi tidak usah dikembalikan sebagai ganti rugi, nggak usah. Kenapa? Karena budak itu digunakan oleh yang beli, karena yang beli bertanggung jawab. Ya, budak itu dipelihara, ya, dikasih makan, dikasih minum dan sebagainya. Itu sebagai tanggung jawab yang beli. Nah, jadi kelihatan dengan hadis di atas jelas bahwa orang yang bertanggung jawab terhadap sesuatu boleh mengambil keuntungan dari apa yang ia tanggung. Teruskan sekarang. Ada orang menggadaikan motor. Motor itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa? Yang menggadaikan, begitu? Nah, boleh gak motor itu digunakan? Boleh. Kenapa? Karena dia yang bertanggung jawab terhadap kendaraan itu. Kurang oli di olian, kurang bensin di bensinan, begitu ya. Bocor ditambal, begitu. Ia mengurus. Nah, ini tanggung jawab dia. Ketika kendaraan itu jadi tanggung jawab dia, maka dia boleh menggunakan kendaraan itu. Inilah makna dari al-kharaju bid-dhammani. Beres hadis ke-1. Hadis yang kedua dari Urwah al-Baqiri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam a'ta dinaran. Nabi memberi uang 1 dinar kepada Urwah. Untuk apa? Liyashtari bihi udhiyatan. Biar Urwah mencarikan 1 hewan kurban. Pashtara bihi syataini. Ternyata Urwah dapat 2 hewan kurban dengan 1 dinar. Coba perhatikan di hadis ini, nanti kalau ada ungkapan, boleh nggak orang dagang ngambil untung 100%? Ini hadisnya. Jadi Urwah membeli 2 kambing, ya. Padahal Nabi menyuruh Urwah 1 kambing 1 dinar, karena memang harganya seperti itu. Ternyata Urwah dapat 2 kambing. Kemudian faba'a ihdahuma bidinarin. Lalu Urwah menjual 1 kambing 1 dinar. Coba perhatikan di sini. Nabi ngasih 1 dinar untuk beli 1 kambing. Ternyata dapat 2 kambing. 1 dinar itu. Yang 1 dijual lagi oleh Urwah, laku 1 dinar. Sampai di sini, Urwah amanah enggak? Urwah amanah enggak? Disuruh oleh Nabi beli 1 kambing, malah beli kambing yang lain jadi 2. Amanah enggak? Kan dipiwarang na ya ku Nabi, ya. Disuruh oleh Nabi beli 1 kambing, nih uangnya 1 dinar. Karena memang kambing harganya 1 dinar waktu itu. Ternyata Urwah beli kambing yang disuruh Nabi, kemudian beli kambing yang lain. Artinya 1 kambing dapat 1 dinar, setengah dinar harganya. Jadi sadinate beli 2, begitu dapat 2. Nah kemudian Urwah menjual 1 kambing, laku 1 dinar.
Padahal uangnya uang siapa? Uang Nabi kan? Ini amanat dari Nabi, belikan kambing. Ternyata dibelikan 2, dijual deh. Artinya digolangkan. Sampai jadi 1 kambing dengan 1 dinar. Boleh enggak kita nih uang belikan anu. Ternyata belikan kanu sejen. Begitu ya. Boleh seperti itu. Sampai dia dapat untung. Boleh begitu? Boleh. Asal untungnya bukan buat dia. Belikan deh. Bisa paham begitu? Kenapa? Karena Nabi yang punya uang kan? Nabi menyuruh beli ini. Ternyata dia beli yang lain dari apa yang disuruh oleh Nabi. Begitu. Urwah cari untung. Sampai tadinya Nabi menyuruh 1 kambing, ternyata dapat 2. Boleh begitu? Boleh. Tapi syaratnya keuntungan bukan untuk dia. Tapi untuk yang punya uang. Begitu. Kalau dia mengambil untung nih. Dia beli dulu kambing. Kemudian jual 1 dinar. Dia ambil sebagai keuntungan. Lalu diberikan kepada Nabi 1 kambing. Nah ini masalah. Kenapa? Harus ada izin dari Nabi yang punya uang. Begitu. Ini dapat 2 kambing. Jual saja 1 kambing. Laku 1 dinar. Dia setorkan kepada Nabi 1 kambing dengan 1 dinar. Kenapa? Karena uangnya milik Nabi. Begitu. Boleh begitu? Boleh. Kamu dicokot untungnya ke orang tanu sadinar. Gitu. Harus ngasih tahu yang punya. Begitu. Bagus sekali ini. Jadi kalau lihat dari hadis yang ini. Orang jual beli ngambil untung 100% boleh ini. Urwah itu begitu. Nah kemudian ketika Nabi SAW dapat 2 kambing. Jadi nilainya kan 2 kambing. Karena 1 kambing ditambah 1 dinar. Artinya yang 1 dinar utuh. Dikembalikan kepada Nabi. Lalu Nabi dapat 1 kambing. Ini hasil ya Urwah. Karena Urwah sebagai ahli dalam dagang atau jual beli. Begitu. Nah lalu pada saat itu Nabi mendoakan Urwah dengan doa barokah. Semoga dagangmu lebih barokah lagi. Ini doa Nabi. Ini kata Urwah. Sejak Nabi mendoakan aku ya. Barokah dalam dagang lawis taro turoban. Jika aku beli pasir saja di Arab beli pasir la robi hafi aku dapat untung dari pasir itu. Terbayang di Arab itu kan padang pasir nggak berguna pasir, beda dengan di kita, beda. Nah kata Urwah kalau aku beli pasir saja dapat untung. Nah inilah yang dimaksud dengan barokah. Nah dari hadis ini ya, para ulama menjelaskan. Pertama ya, dari hadis di atas ini annahu yasihhu idza wukila bi syira'i syai'in payashtari ba'dahu huwa lil jassasi. Dengan hadis ini sah-sah saja orang ketika disuruh oleh yang lain untuk beli sesuatu. Lalu dibelikan dulu yang lain. Begitu. Titah meuli anu belikan heula we kanu sejen. Sugana da aya untungan ya. Begitu. Setelah itu baru dibelikan kepada apa yang disuruh. Itu sah. Boleh. Ya sihu cek orang masah. Tapi syaratnya wahwa lil jassas. Keuntungannya bukan untuk dirinya, tapi untuk yang punya uang. Boleh. Makanya idza sahha hadis Urwah, jika hadis ini benar-benar sahih,
fal amalu bihi huwa rajih, maka melakukan hal seperti itu dibolehkan. Ya. Jelas ya sahnya. Yang kedua, wa fihi dalilun ala sihhati bai'il udhiyah. Dengan hadis di atas ini jadi dalil bolehnya orang jual beli binatang kurban. Kan binatang kurban itu ibadah, untuk ibadah. Orang boleh jual beli binatang kurban. Sehingga Urwah beli kemudian jual begitu. Boleh sekalipun itu hewan kurban. Jadi orang ngambil untung dari hewan kurban boleh? Boleh, sah-sah saja. Makanya ketika kita beli ya hewan untuk kurban, jangan akan bayar mahal oke dakur kurban, jangan begitu. Cari saja yang paling murah begitu, yang bagus begitu. Kenapa? Mengambil untung saja boleh dari kurban begitu. Apalagi pertimbangan, nu iya mah begang ya, mending nu lintus hargana sarua, seperti itu. Ambil saja yang menguntungkan. Yang ketiga, wa fi du'aihi sallallahu alaihi wasallam lahu bil barakah. Dan dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Urwah, biar Urwah itu dagangnya lebih barokah lagi, dalilun, ini jadi dalil. Ala anna syukras sani, sesungguhnya bersyukur terhadap kebaikan. Liman fa'alal ma'ruf, kepada orang yang melakukan kebaikan itu. Wa mukafa'atahu, dan membalasnya. Mustahabun, itu disunnahkan. Walau bidoa, sekalipun dengan doa. Jadi ada sunnah nih, ketika orang berbuat baik kepada kita. Urwah kan berbuat baik kepada Rasul. Titah meli hiji domba, dapat 2. Untungnya dibikin di Nabi. Jadi tidak diambil sendiri, dikasih saja kepada Nabi. Ini kan kebaikan dari Urwah. Maka Nabi saat itu mendoakan Urwah. Ini satu di antara isyarat bagi kita, siapapun yang mendapatkan kebaikan dari yang lain, maka ia disunnahkan untuk membalas kebaikan itu sekalipun dengan mendoakan. Jadi ente malas, ya saya kasih upah, tidak begitu. Nabi mendoakan dengan doa barokah. Ini satu ya isyarat bagi kita ya berterima kasih terhadap kebaikan yang orang lakukan kepada kita, itu disunnahkan sebagaimana Nabi melakukan itu. Malah bisa jadi ya bukan hanya sunnah tapi wajib. Ketika kita dapat kebaikan orang, kita wajib membalas. Ya, kalau tadi Imam As-San'ani hanya sunnah, mustahabun. Bisa jadi ternyata bisa jadi wajib. Kenapa? Nah, berdasarkan satu ayat di surat An-Nisa ayat 86. Ini yang menjadi dasar orang dapat kebaikan, membalas kebaikan orang hukumnya wajib. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza khuyyitum bitahiyyatin. Apabila kamu dapat kebaikan dari yang lain, fahayyu bi ahsana minha. Balaslah kebaikan itu dengan yang lebih baik dari apa yang kamu terima. Aurudduha, atau mengembalikan dengan derajat yang sama. Ini perintah yang pertama. Surat An-Nisa ayat 86. Ini Allah yang berfirman, apabila kamu diberi penghormatan, kembalikanlah. Balaslah oleh kamu dengan yang lebih baik, minimal setimbang. Ini yang pertama. Nah, di sini perintah Allah ya, al-amru, maka pada asalnya setiap yang namanya perintah menunjukkan wajib. Sebagaimana Imam Abdul Hakim menyatakan
al aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya perintah itu hukumnya wajib. Ini yang pertama. Yang kedua, ini yang menunjukkan ya, membalas kebaikan orang hukumnya wajib. Satu hadis ya yang bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah ini, man ata ilaikum ma'rufan. Siapa yang diberi kebaikan. Ata ilaikum ma'rufan, ada orang datang kepadamu memberi kebaikan, fakafi'uhu, balaslah kebaikan itu. Ini perintah Rasul. Balaslah kebaikan itu. Fa illam tajidu, jika kamu tidak mendapatkan untuk membalas kebaikan orang itu, pad'u lahu, doakanlah ia. Hatta ya'lama an qad kafa'tumuhu, sehingga ia mengetahui bahwa kamu berterima kasih terhadap kebaikannya. Nah, dengan dalil-dalil yang ini jelas kalau Imam As-San'ani mengatakan membalas kebaikan orang hukumnya mustahab, maka dengan dua dalil ini bisa jadi lebih dari mustahab, malah bisa dibilang wajib. Kenapa? Pertama, Allah menyuruh di surat An-Nisa ayat 86. Yang kedua, Rasul pun mengisyaratkan. Karena Rasul menyatakan siapa yang diberi kebaikan maka balaslah kebaikan itu. Jika kamu tidak dapat untuk membalas, maka Nabi memerintah pad'u lahu, doakan dia. Sehingga ia mengetahui bahwa kita sudah berterima kasih. Nah, dengan keterangan-keterangan di atas, satu, kita dapat kesimpulan seorang berhak mendapatkan dari apa yang ia tanggung. Umum nih, apapun yang ia tanggung, maka ia berhak mengambil keuntungan dari apa yang ia tanggung. Satu. Yang kedua, ketika orang disuruh beli sesuatu lalu membeli yang lainnya, tapi keuntungan itu untuk orang yang menyuruhnya, itu dibolehkan. Seperti Urwah memberi keuntungan kepada Rasul. Yang ketiga, sunnahnya berterima kasih terhadap kebaikan orang sekalipun hanya dengan mendoakan. Dan yang keempat, bolehnya jual beli sekalipun yang dijual belikan itu binatang kurban. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi sedikit tambahan ilmu bagi kita semua. Barakallah li walakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada pertanyaan? Mangga, silakan. Terima kasih. Tadi dikatakan bahwa jual beli itu, terutama penjual, bahwa mendapatkan keuntungan 100% itu diperbolehkan. Ya. Tetapi kalau zaman sekarang yang mungkin karena banyaknya sekali barang-barang yang yang penjualnya mungkin agak sulit. Kalau si A menjual 2 kali lipat dari harga itu. Bahkan si pembeli juga katakan suka ada sumpah serapah, wah ulah kasih itu mah, misalkan gitu.
Padahal itu diperbolehkan sama dari syariat Islam. Nah zaman sekarang kayaknya itu akan sulit gitu Pak Ustadz. Walaupun itu diperbolehkan kalau membelikan 100%. Yang kedua ini masalah agen pembantu. Sekarang kan mencari pembantu itu ada agennya. Agen rumah tangga, pembantu rumah tangga. Nah sekarang kita mencari kemudian mendapatkan itu si agen juga mendapatkan fee. Belum bekerja itu. Sudah minta fee dulu sekian persen. Nah, kemudian juga ada hal-hal lain yang memang di perjalanan pada waktu dia bekerja di satu pekerja itu kadang-kadang dikembalikan juga mereka itu ada cara lain yang seolah-olah tidak betah segala macam sehingga dikembalikan juga. Nah itu mengenai pertanggungannya kadang-kadang juga jadi mempersulit antara agen dengan majikan. Gitu. Sedangkan tadi yang disampaikan bahwa si agen itu tidak berhak karena sudah dipekerjakan di majikannya. Gitu. Tetapi sekarang ini zaman sekarang itu berbeda. Kadang si agen juga meminta, wah kan udah dipekerjakan, minta segala macam itu. Gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Yang pertama, mengambil untung 100% dibolehkan dari jual beli. Seperti Urwah. Begitu kan, ini hadisnya jelas. Ya. Oh sekarang sulit. Ya karena memang sulitnya kita tidak bisa ngambil 100% begitu kan. Untung, enggak masalah. Tapi kalau bisa, boleh. Ini kan hukumnya seperti itu. Bukan dagang harus ngambil 100%, bukan begitu. Kalau ternyata satu kali dagang kita dapat untung 100%, sah-sah saja. Begitu maksudnya. Ya. Bagaimana? Ini karena sulit, ya tidak mungkin dapat. Ya jangan. Ya, jangan. Kenapa? Karena ya terlalu banyak saingan dan sebagainya. Ya paling berapa persen kita ngambil untung, ya silakan saja. Tapi kalau satu saat bisa jadi kan kita jual beli ternyata dapat untung 100% dari barang ini, sah-sah saja. Gak ada istilah ngambil untung itu jangan 100%, gak ada. Ini boleh. Itu. Yang kedua, mengenai ya hasil itu dari tanggungan, gitu kan? Nah sekarang ketika ini agen pembantu rumah tangga, ya, lalu dia dipekerjakan karena orang ini jasa begitu ya, lalu dia dapat sekian persen dari yang dipekerjakan, itu kan? Nah, boleh nggak seperti itu? Kalau ada akad silahkan. Jadi ada akad dulu. Ya kalau kamu jadi kerja di sana saya dapat sekian. Sebagai fee itu tadi. Silakan saja. Kalau tarodin. Tapi mesti diingat. Ini orang kerja ya. Belum tentu nih kerjanya. Belum tentu. Dia sudah ngambil sekian persen. Begitu ya. Dari upah yang ia akan terima. Ternyata apabila ternyata dia jadi karyawannya atau jadi pekerjaan gak jadi, batal. Apa itu dikembalikan enggak? Enggak kan? Nah ini masuk dalam kategori untung dari goror nanti. Nah ini yang harus hati-hati. Ya. Kenapa? Kan dia dapat sekian persen dari gaji kalau dia kerja. Begitu kan? Kadang-kadang sudah dahulu dia ngambil duluan, begitu kan? Ayah gawe, ayah henteu, kadang-kadang gawe nama henteu, begitu. Dia sudah ngambil keuntungan. Nah ini ada ya satu yang nggak beres, ya. Kenapa? Ini ada goror, can pugu. Kecuali nanti kalau nanti kamu kerja, nih ya, dari keuntungan atau dari gaji kamu
saya minta sekian. Ini jasa saya karena kamu bisa kerja di sana. Lalu disetujui, tarodin, silahkan saja, sah-sah saja. Ya itu jasa dia. Begitu. Tapi kalau seperti tadi dia sudah ngambil untung, dek gawe dek henteu. Nah ini nanti ada orang yang dirugikan, teraniaya, terdolimi, maka ini tidak boleh. Seperti itu. Wallahu a'lam. Masih ada yang lain? Cukup? Satu lagi Pak. Nah, enggak. Kalau misalkan kita disuruh beli barang, ternyata yang jualnya teh malah ngasih gitu Pak. Gimana? Yang jualnya teh malah ngasih. Berarti kan kita dapat barang dan uangnya masih utuh. Itu kalau misalkan barangnya aja dikasihin ke yang nyuruhnya terus uangnya nggak dikembaliin, itu halal nggak uangnya Pak? Namanya hadiah bentuk apapun halal. Enggak sih uangnya, kan kita disuruh beli. Iya. Ternyata barangnya ada yang ngasih gitu. Jadi si uang nama masih Utuh. Jadi kita ngasih barangnya aja ke yang nyuruh gitu, si uangnya nggak dikasihin lagi. Itu boleh nggak gitu Ya. diambil uangnya? Saya paham. Kita disuruh beli barang. Nih uangnya, begitu ya. Ternyata barang itu ada yang ngasih kepada kita. Gitu kan? Nah gitu. Lalu kita kasihkan barang itu kepada yang nyuruh dan uangnya pun dikembalikan. Gimana? Oh itu ya. Uangnya nggak dikembalikan karena memang ini pemberian. Nah ini statusnya harus jelas. Ya. Kalau itu barang dikasih orang kan jadi milik kita. Nah lalu kita jual kepada orang itu. Boleh begitu? Boleh, sah-sah saja. Ini kan orang suruh beli barangnya ini, ya. Ternyata barang itu kita dapat hadiah dari orang, dikasih. Nah, itu kan barang kita. Udah, gak usah kita cari barang itu lagi karena sudah ada milik kita. Jual saja kepada orang itu, gitu kan? Nah, boleh begitu? Boleh. Karena dia butuh barang yang itu, ya. Kita punya barangnya. Jual saja punya kita ke sana. Enggak apa-apa. Gimana? Maksudnya? Ya, langsung dikasihin barangnya. Iya, boleh. Kita kan nggak niat ngejual dah, emang dikasih gitu barang nanti. Iya. Ya, jadi beli. Jadi kita memang nggak jual sama yang nyuruh gitu. Saya belum beli Iya, itu kan jadi milik Ferry, ya. Lalu Ferry nggak ngejual gitu, cuma ngasihin, langsung ngasihin ke yang nyuruh nanti nih, cina barangnya misalnya gitu. Nggak ada akad. Kan akadnya tadi udah, akadnya suruh cari barang itu, nah itu kan. Ternyata Ferry dikasih barang seperti itu, cek Ferry teh, iya barangnya. Akadnya kan sudah, dia menyuruh Ferry cari barang itu kan itu. Ini uangnya. Artinya diucapkan atau tidak Ferry jual barang itu kepada yang nyuruh kan begitu. Nah gitu. Dok diakadkan dok itu. Dah gitu. Begitu ya. Nah, kenapa? Karena memang sesuai dengan barang yang ia cari. Dengan harga sekian. Begitu kan? Kecuali kalau beda. Ternyata titahna teh nu beureum urang boga anu bodas. Begitu kan? Baru itu harus akan. Mau enggak yang putih? Kan begitu? Nah, kalau barangnya barang seperti itu, dia suruh membeli nih harga sekian barang seperti itu. Ternyata Ferry dapat hadiah dari yang lain, begitu kan? Kasih saja. Itu dengan secara tidak langsung Ferry menjual barang itu kepada yang nyuruh. Begitu. Sah-sah saja. Gak masalah. Cukup begitu? Cukup. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan kepada Bapak Ustadz Hussein Aziz atas ilmunya. Insya Allah menjadi manfaat bagi kita semua. Dan diberitahukan bahwa besok ba'da sholat subuh akan melanjutkan kajian tafsir bersama Bapak Ustadz Nurdin. Dan diharapkan kehadirannya kembali.
Untuk malam hari ini kita tutup dengan doa akhir majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.